Hai, selamat pagi. Bapak izin buka masker ya, anak-anak ya, karena Bapak juga di ruangan ini sendiri, jadi Bapak buka masker. Oke. Kita ketemu lagi di pembelajaran sejarah. Iya, Bapak harap semuanya dalam keadaan sehat, tapi ingat harus tetap jaga jarak, kemudian cuci tangan dan pakai masker. Kita harus patuhi protokol kesehatan agar pandemi ini cepat cepat berlalu. Oke, baiklah. Kita masuk ke pembelajaran berikutnya. Ini tentang zaman praksara di Indonesia, begitu ya. Oke, langsung saja akan Bapak jelaskan. Nanti kalau mau bertanya boleh dikirimkan pertanyaannya melalui WA grup kita. Nanti akan Bapak jawab atau Bapak balas atau teman-teman yang lain juga membantu Bapak dalam menjawab, boleh ya. Oke, jangan lupa harus menggunakan bahasa yang sopan. Oke, bisa kita mulai anak-anak? Oke, tunggu sebentar ya. Bapak ambil posisi yang lebih baik lagi ya. Oke, kita mulai. Oke, oke, ada yang masih ingat pembelajaran minggu lalu? Minggu lalu kira-kira kita belajar apa? Ayo. Ada yang masih ingat? Iya, tepat sekali ya. Kita belajar tentang asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia. Kita hari ini mau belajar tentang zaman logam atau perundagian. Oke, ada penilaian yang akan Bapak lakukan. Ada 3. Pertama, kognitif, afektif, dan psikomotorik, yang masing-masing itu KKM-nya ada 70. Bapak yakin kalian pasti akan melampauinya ya. Oke, ini tujuan pembelajaran yang akan kita capai. Kita akan belajar ini dengan 4 tujuan pembelajaran ya. Yang pertama adalah Bapak harapkan mampu memahami, menerapkan, menganalisis, dan mengevaluasi hasil kehidupan awal manusia Indonesia pada aspek kepercayaan, sosial, ekonomi, budaya, dan teknologi. Yang kedua, Bapak harapkan dapat mengaitkan kehidupan zaman praksara pada zaman perundagian dengan masa kini atau lokal setempat. Yang ketiga adalah kalian dapat mengkomunikasikan hasil-hasil dan nilai-nilai budaya masyarakat praksara zaman perundagian dengan kearifan lokal setempat dengan penuh percaya diri. Dan yang terakhir adalah peserta didik mampu menganalisis peninggalan sejarah yang ada di daerah sekitar dengan penuh tanggung jawab. Oke, tujuan pembelajaran ini akan kita capai melalui pendekatan saintifik dan tipek. Metodenya membaca materi ajar, menayangkan video atau gambar yang relevan, ceramah, tanya jawab, dan penugasan. Dan terakhir adalah menggunakan metode PBL atau Problem Basic Learning atau pembelajaran berbasis masalah. Oke, sebelum Bapak mulai pelajaran kita, Bapak mau kalian mengerjakan 3 soal pretest ini. Oke, silahkan dikerjakan dalam waktu 3 menit. Oke, Bapak tinggal sebentar ya.
Oke, Bapak lihat sudah banyak nih yang mengirimkan jawaban pretest dan sudah Bapak periksa. Ternyata hampir semuanya betul dan ini membuktikan bahwa kalian punya pemahaman yang baik dalam materi ini. Baiklah, kita masuk ke pembahasan. Ya. Zaman logam atau perundagian. Apakah kalian pernah melihat logam? Iya, Bapak rasa sudah semua pernah lihat logam ya kan? Ya, seperti apa logam itu? Yaitu dalam gambar ada ditunjukkan ada yang berupa cincin, ada yang dalam bentuk uang logam begitu ya. Oke. Masa perundagian merupakan masa dengan tingkat kebudayaan tertinggi pada zaman praksara. Mengapa dikatakan demikian? Iya, bisa dikatakan demikian karena pada masa itu sudah terjadi pembagian tugas, pembagian kerja, termasuk nanti munculnya golongan pekerja sebagai seperti undagi. Jadi undagi ini adalah golongan yang mampu mengolah logam begitu anak-anak ya. Kehidupan sosial dan pada masa perundagian. Pada zaman perundagian jumlah penduduk itu sudah semakin bertambah. Kenapa? Karena tingkat kematian itu sudah menurun drastis dan tingkat peperangan juga sudah cukup menurun karena manusia sudah hidup lebih maju atau lebih modern daripada masa sebelumnya begitu ya. Kepadatan penduduk juga semakin bertambah. Pertanian dan peternakan itu semakin maju ya. Mereka memiliki pengalaman dalam bertani dan berternak. Mereka mengenal cara bercocok tanam yang sederhana, kemudian diterapkan sistem persawahan. Jadi bukan hanya sekedar bercocok tanam, jadi mereka sudah menerapkan sistem persawahan. Sudah ada pembagian waktu dan pembagian kerja semakin diketatkan. Oke. Mereka memiliki pengetahuan tentang gejala alam dan musim. Mereka mulai dapat memperkirakan peristiwa alam musim sehingga bisa menentukan kapan harus menanam, musim menanam, kapan musim menuai. Oke, contoh pelapisan sosial pada masa perundagian. Kalau dilihat dari praktek penguburan, masyarakat dengan tingkat sosial yang tinggi akan dimakamkan dengan cara yang istimewa di sini. Bagaimana istimewanya? Yang pertama akan dibekali oleh barang-barang mewah dan upacaranya dilakukan dengan diarak oleh banyak orang. Hari ini masih dipraktekkan nggak kira-kira? Iya, masih ya dipraktekkan, terutama bagi kawan-kawan kita dari suku Tionghoa. Malah sebaliknya untuk yang punya strata sosial di bawah atau rendah, di mana kuburannya biasa saja dan tidak ada dibekali dengan barang-barang mewah. Oke, ini kepemimpinan. Pada masa zaman perundagian, masyarakat itu dipimpin oleh seorang kepala suku. Pemilihan kepala suku ini dapat dilakukan dengan memilih dari orang-orang yang kuat atau yang memiliki keahlian khusus, keahlian istimewa. Contohnya misalnya memanggil hujan, berbicara dengan hewan dan lain sebagainya. Ekonomi. Pada masa praaksara zaman logam, perekonomian sudah semakin pesat, ditandai dengan aktivitas perekonomian yang lebih maju dengan adanya pertukaran melalui logam ya sebagai jual beli. Sistem kepercayaan. Pada masa ini sudah mengenal dua sistem kepercayaan. Yang pertama namanya sistem animisme, di mana sistem animisme ini adalah kepercayaan terhadap roh nenek moyang. Jadi masyarakat praksara waktu itu masih percaya dengan kekuatan supranatural dari orang-orang yang sudah meninggal. Yang kedua adalah dinamisme. Dinamisme ini keyakinan terhadap benda-benda yang dianggap memiliki kekuatan supranatural atau benda-benda gaib gitu ya. Hasil budaya yang pertama gerabah, itu dapat kita lihat contohnya. Bukti-bukti peninggalan benda-benda gerabah ditemukan di Kedeng Lembu di Banyuwangi, yang baru di Bogor, kemudian ada di Tangerang, lalu ada di Sulawesi Tengah dan sekitar bekas Danau Bandung. Iya, hari ini masih kita gunakan nggak? Iya, ada yang digunakan khususnya bagi teman-teman kita dari suku Jawa. Mereka masih gunakan gerabah atau istilah lainnya mungkin sama dengan kendi, begitu ya. Kampak corong dan kampak perunggu itu ada contohnya tuh Bapak kasih lihat. Ya, itu yang di sebelah kiri kalian itu namanya kampak corong. Ya, kampak perunggu yang di sebelah kanan. Kampak perunggu dilihat dari kegunaannya maka dapat berfungsi sebagai alat upacara dan benda pusaka dan sebagai perkakas. Sedangkan kampak corong tidak digunakan sebagai kampak melainkan sebagai alat kebesaran dengan benda upacara. Ya, jadi
Alat-alat ini hanya dipakai untuk kegiatan-kegiatan khusus saja ya. Kemudian ini bejana perunggu dan nekara perunggu. Ini adalah arca perunggu dan gelang atau cincin dari perunggu. Oke, ini adalah nilai-nilai budaya pada masa praaksara ya. Coba perhatikan, ada 5 nilai ini yang Bapak kasih lihat atau yang Bapak kasih kalian sebagai bahan materi. Nanti itu ada nilai yang lain ya. Yang pertama adalah gotong royong. Apa sih gotong royong ini? Gotong royong adalah apa kira-kira? Iya, mufakat ya. Ya, gotong royong ini adalah kerjasama dan biasa dilakukan ketika masyarakat praaksara membuka lahan. Jadi mereka gotong royong untuk membuka lahan. Atau misalnya ketika mereka membangun rumah. Kalau yang kreatif dan inovatif, mereka mengupayakan benda-benda atau perkakas-perkakas untuk mempermudah hidupnya. Contoh untuk membuka kacang atau mengoyak daging. Sebelumnya kan mereka pakainya pakai batu biasa begitu. Kemudian karena mereka sudah mengalami evolusi pikiran waktu itu, mereka sudah menunjukkan kreativitas dan inovasi mereka, maka mereka menggunakan kampak tadi, begitu ya. Musyawarah tadi mufakat, ya mereka kalau ada masalah misalnya tentang banjir, mereka akan bermufakat nih bagaimana caranya untuk mengatasi banjir. Lalu ada nilai religius. Nilai religius tadi Bapak sudah jelaskan panjang dan lebar ya. Nilai religius ini adalah nilai keyakinan ya. Ada 2 jenis keyakinan mereka. Yang pertama animisme, kepercayaan terhadap roh nenek moyang, dan dinamisme, kepercayaan terhadap benda-benda yang dianggap memiliki kekuatan supernatural begitu ya. Dan yang terakhir adalah agraris dan maritim. Agraris ini kegiatan bercocok tanam, kegiatan bertani, sedangkan maritim adalah kegiatan perairan atau kelautan gitu anak-anak ya. Bisa dipahami kira-kira? Iya, bisa ya. Tapi dari selain yang 5 ini masih banyak lagi nilai-nilai positif yang bisa kita ambil. Itu nanti ada tugasnya. Oke, paham? Iya, Bapak harap semuanya sudah paham begitu ya. Oke, jadi ini ada LKPD untuk kalian. Ya, coba perhatikan. Ya, itu ada LKPD. Ya, perhatikan dulu sebentar semuanya. Ya, perhatikan bukti jejak peninggalan sejarah di Aceh Singkil. Yang di atasnya itu ada hasil-hasil kebudayaan. Iya, bisa dilihat. Ini nanti akan Bapak share melalui grup WhatsApp kita, LKPD-nya secara utuh dan link video. Link video ini untuk yang itu ya, ada link videonya nanti akan Bapak perlihatkan ya. Oke, ini pembagian tugas untuk kelompok di Penogoro. Bapak sebelumnya kan sudah membagikan kelompok ya, jadi nanti akan berdiskusi, baik berdiskusi secara langsung, tapi ingat harus tetap mematuhi protokol kesehatan, Dia harus menjaga jarak, memakai masker dan mencuci tangan ya. Untuk kelompok di Ponorogo tugasnya adalah mendeskripsikan kebudayaan zaman logam. Pertanyaan tuntunannya adalah bagaimana kehidupan masyarakat pada zaman logam atau zaman perundagian. Untuk kelompok Pransai Siepo tugasnya adalah mengaitkan kehidupan masyarakat praaksara pada masa perundagian dengan masa ini atau masa kini ya, lokal setempat. Oke. Pertanyaannya bagaimana corak kehidupan masyarakat praaksara pada saat telah muncul golongan undagi dan apakah kesamaan dengan kehidupan saat ini? Oke, kelompok Malahayati membandingkan nilai-nilai positif dan nilai-nilai negatif yang ada pada masa praaksara, masa perundagian pada masa kini. Pertanyaan tuntunannya apakah nilai-nilai positif pada masa praaksara yang dapat kita pertahankan untuk saat ini dan bagaimana pula dengan nilai negatifnya? Nilai negatifnya apakah harus kita pertahankan atau malah sebaiknya kita buang begitu ya. Nanti akan dijelaskan oleh kelompok Malahayati melalui diskusi. Oke, kelompok Antasari, kelompok terakhir. Tugasnya adalah mengidentifikasi peninggalan-peninggalan zaman perundagian yang ada di daerah sekitar. Ya, pertanyaan tuntunannya inventarisir peninggalan sejarah yang ada di daerah sekitar. Ini sejarah lokal ya. Kalian harus memiliki pola pikir
kritis ya untuk menjawab soal-soal ini. Oke, itu dia tadi. Eh, yang mana kira-kira Bapak rasa semuanya sudah cukup jelas ya? Atau ada yang mau Bapak jelaskan lagi, Bapak ulangi? Yang mana kira-kira yang harus kita bahas lagi? Iya, oke. Nah, Bapak dapat kabar ya tentang pertanian dan peternakan semakin maju ya. Jadi kegiatan pada zaman perundagian ini bahwa masyarakatnya sudah mengenal cocok tanam tingkat tinggi ya, sudah membuat persawahan, mereka sudah membangun irigasi. Apa irigasi? Semuanya pasti sudah tahu ya. Irigasi adalah perairan ya. Jadi sawah itu kalau mau bagus tentu harus diairi dengan cara irigasi. Kemudian mereka juga sudah berternak ini memelihara hewan ternak seperti lembu, kemudian kambing atau mungkin ayam, atau pada waktu itu mungkin ya babi dan lain sebagainya. Jadi mereka sudah sangat maju dalam pola pikir ini gitu ya. Dan kira-kira yang perlu lagi ya Bapak rasa sudah cukup. Oke, tinggal kalian melaksanakan tugas. Iya, ini ilustrasi saja. Ada ilustrasi itu yang video yang pertama mengenai kepercayaan mereka terhadap kehidupan setelah kematian. Jadi manusia praaksara sudah memahami konsep surga dan neraka. Kalau seseorang yang di masa hidupnya berbuat jahat, berbuat banyak kesalahan, berbuat banyak dosa, tentu nanti akan masuk neraka begitu. Sebaliknya, jika manusia tersebut melakukan banyak amal, banyak perbuatan baik, banyak kebajikan yang dilakukannya selama dia hidup, maka dia akan masuk surga. Jadi konsep ini sudah mereka kenal di masa praaksara, khususnya zaman logam ya. Kemudian ini video yang di bawah itu praktik penguburan mereka ya, praktik penguburan. Kemudian foto yang sampingnya ini adalah mungkin ini adalah salah satu ilustrasi dari pengolahan logam. Jadi mereka mengolah logam, ada beragam teknik yang mereka kuasai, salah satunya adalah teknik cetak lilin. Jadi mereka membuat atau mencetak logam ini dengan bantuan lilin supaya dapat bentuk yang mereka inginkan begitu. Ya, ada lagi yang lain kira-kira yang perlu kita lihat. Ya, kalau ini sudah Bapak jelaskan tadi, ada kampal corong, ada neraca, ada ini juga kampal corong, ini patung perunggu, dan ini bejana perunggu ya anak-anak ya. Dan ini semua adalah foto yang pertama itu yang di atas yang warna coklat itu latarnya itu adalah hasil kebudayaan masyarakat praaksara waktu itu. Gimana? Kalau yang foto yang sampingnya itu ada juga bejana perunggu, ada juga kampak corong, dan yang paling atas ujung sebelah kiri itu ada cincin dan gelang. Jadi perhiasan yang kita kenal hari ini dalam bentuk cincin atau dalam bentuk gelang sudah ada sejak zaman praaksara. Jadi apa yang sudah kita kenal hari ini itu merupakan peninggalan dari mereka. Jadi kalau kamu pernah melihat gelang, baik itu gelang ibumu atau gelang siapapun atau juga cincin, ini sudah ada sejak zaman praaksara begitu. Oke. Kemudian ini yang di bawah itu adalah situs Kota Lama Singkil. Kita kan daerah Singkil nih kan. Ya, jadi boleh nanti main-main ke sana kalau ada waktu. Jadi di video ini dijelaskan bahwa ternyata situs Singkil Lama ini dulunya adalah sebuah pelabuhan, sebuah bandar dagang yang cukup ramai.
Tapi karena ada erosi air laut, terjangan air laut, sehingga akhirnya tempat ini atau lokasi ini terkubur ya oleh lumpur dan akhirnya ditinggalkan begitu, bergeser mungkin, tidak lagi terlalu di pesisir tapi bergeser agak naik ke atas. Begitu juga dengan foto yang terakhir, itu salah satu contoh dari gerabah ya, dari keramik tembikar yang bisa kita temui di situs Singkelama, kota yang hilang karena dilanda Galoro. Nah, Galoro inilah yang Bapak maksud tadi, yang saya maksud tadi sebagai erosi laut, erosi air laut, terjangan ombak ya, begitu. Oke. Ya, silakan untuk anak-anak Bapak boleh diskusi nanti. Setelah diskusi akan kita presentasikan. Tapi bentuk presentasinya karena ini lagi COVID, Bapak akan suruh kalian untuk mendemonstrasikannya saja, direkam lalu akan dikirim ke grup WA kita. Ya, dikirim ke grup WA sebagai bahan Bapak untuk memberi nilai bagi kalian. Gitu. Iya. Kalau ada yang kurang dipahami setelah melihat video ini video ini kan Bapak buat siang hari ini ya, siang ini. Langsung akan Bapak share di grup kita. Kemudian boleh kalian tanggapi nanti, boleh kalian tanyakan apa yang kira-kira kurang bagi kalian, yang kurang jelas boleh nanti ditanyakan. Oke, ini ada 5 soal sebagai tes. Silakan dikerjakan dengan baik. Ini pengerjaannya individu ya. Pengerjaannya individu. Boleh nanti dikerjakan, kalau ada yang masih kurang dipahami, boleh nanti dipertanyakan di grup kita, di forum kita. Oke. Mana kira-kira ada yang kurang jelas atau yang perlu kita diskusikan anak-anak? Iya, kalau ada nanti boleh di chat Bapak ya. Ya, ini pun ada gambar yang cukup menarik ya. Yang di atas pojok kiri itu adalah evolusi manusia secara fisik ya. Bisa kita lihat perbedaan dari masa ke masa. Ada perubahan apa? Perubahan anatomi tubuh, perubahan fisik, perubahan badannya, mulai dari tingginya mungkin, kemudian bentuk kepala, kemudian rahang, lalu bentuk hidung, dagu, susunan gigi, hingga ke volume otak ya, bisa kita lihat. Oke, kemudian foto yang kedua itu adalah salah satu dari peninggalan masa praksara. Itu kita lihat seperti bejana begitu ya. Ya, ini hasil kebudayaan mereka. Kemudian foto yang ketiga itu adalah kampak corong. Ini yang tadi sudah Bapak jelaskan. Ya, Bapak harap semuanya sudah paham tentang kampak corong ya. Lalu yang di bawah foto yang di bawah itu adalah ilustrasi tentang manusia purba yang sedang mengasah kayu ya. Kenapa zaman praksara juga sebagai zaman batu? Karena banyak peralatan dari manusia praksara yang terbuat dari batu. Memang juga menggunakan kayu, tapi kayu tidak dijadikan sebagai hasil kebudayaan dan bukti keberadaan manusia praksara, karena memang kayu ini
tidak tahan lama, tidak seperti batu yang mereka gunakan misalnya 1000 atau 2000 tahun yang lalu, hari ini masih bisa kita lihat karena lebih awet gitu ya, fisiknya lebih baik, lebih keras. Sedangkan kayu ya tentu karena dimakan zaman akan lapuk ya. Kemudian yang video yang kelima itu adalah manusia praksara sedang mengasah batu, sedang membentuk batu. Tadi kalau mengasah kayu, sekarang mengasah batu. Batu itu perlu diasah untuk memperoleh misalnya ketajaman yang diinginkan, atau memperoleh bentuk yang diinginkan, atau ukuran juga boleh. Ya, jadi manusia praksara mengasah batu, mempoles batu supaya mendapatkan bentuk-bentuk yang diinginkan, ketajaman yang diinginkan, atau bahkan ukuran yang diinginkan. Jadi supaya efektif, supaya lebih baik, fungsinya lebih maksimal, penggunaannya lebih simple ya, lebih efisien, maka batu itu diolah lagi. Jadi tidak seperti itu yang diambil dari alam, seperti itu yang mereka gunakan, tidak. Walaupun memang dari awal atau kehidupan manusia purba pada zaman Paleolitikum memang ya demikian. Tapi kan seiring dengan perkembangan zaman, seiring dengan evolusi mereka sudah menggunakan batu yang sudah diolah sebelumnya, sudah dipoles ya. Dalam hal ini mereka juga sudah menggunakan logam, atau zaman juga disebut sebagai zaman perundagian. Khusus zaman perundagian di Indonesia adalah perunggu ya, jenis perunggu logamnya yang ditemukan, yang banyak ditemukan. Jadi kalau besi dan lain sebagainya itu jarang ditemukan di Indonesia, lebih banyak perunggu. Jadi zaman perunggu juga disebut sebagai zaman logam ya. Oke. Dan yang terakhir adalah ilustrasi manusia praaksara yang hidup di goa ya. Itu mereka lagi hidup di goa dengan aktivitas mereka. Mereka menjadikan goa sebagai tempat tinggal mereka. Kenapa mereka menjadikan goa sebagai tempat tinggal mereka? Karena mereka belum mampu membuat pemukiman yang lebih baik dari situ. Jadi mereka hanya memakai apa yang disediakan alam. Yang kedua, mereka tinggal di goa karena aman. Mereka tinggal di goa karena lebih terjamin ya, baik bencana alam seperti banjir, hujan, atau mungkin serangan dari binatang buas. Jadi mereka memilih bertempat tinggal di goa, seperti pola kehidupan mereka bertempat tinggal di goa, begitu. Oke, sampai di sini. Ini adalah ragam atau tapak tilas tentang pelajaran praksara yang bisa kita lihat. Hari ini kita sudah patut bersyukur bahwa masa hari ini lebih baik dari segi stabilnya alam, ini sudah lebih baik. Kemudian dari kemampuan kita dalam mengolah alam juga semakin lebih baik. Pola pikir kita, kemudian bentuk fisik kita sudah semakin lebih baik. Oke, jadi ini patut kita syukuri. Ada beberapa hikmah yang bisa kita ambil dari pembelajaran ini. Yang pertama, ada nilai-nilai positif yang dapat menjadi penguat karakter kita, seperti tadi nilai religius, nilai agraris dan maritim, nilai inovasi dan kreativitas, nilai musyawarah, nilai nilai kepemimpinan dan lain sebagainya. Jadi nilai-nilai ini bisa kita jadikan sebagai sebuah hikmah, sebuah pembelajaran yang dapat kita ambil dari kita mempelajari tentang zaman logam. Oke. Sekian materi hari ini mengenai zaman logam atau zaman perundagian. Bapak harap video ini dapat membantu kalian dalam memahami mengenai materi perundagian. Kita akan ketemu dalam video berikutnya. Terima kasih, sampai ketemu di pertemuan